Tadi sean. Ya Mas. Mas video lah Mas, cara mematikan aku. Hah? Video banyak-banyakan. Oh, no. Ya oke, halo YouTube, selamat datang di atlas.net. Malam ini saya mau berbagi sedikit pengalaman pribadi saya mengenai CB150R. Jadi ini motor ini adalah motor sehari-hari saya, dan untuk video kali ini saya akan sharing sedikit tentang si CB150R ini untuk sehari-hari. Jadi ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Oke, yang pertama yaitu dari kelebihannya dulu. Untuk kelebihan pertama dari si CB150R ini adalah dari segi desain. Ya emang segi desain itu untuk setiap orang atau untuk setiap individu itu punya kesukaannya masing-masing ya. Jadi ini adalah perspektif pribadi saya. Untuk segi desain si CB150R ini sudah ganteng dari lahir menurut saya. Jadi sebenarnya tanpa merubah apapun atau modifikasi yang ekstrim gitu udah enak sih ini dilihatnya motor ini. Jadi itu kelebihan pertama menurut saya. Oke, yang kedua, kelebihan yang kedua yaitu dari sisi konsumsi bahan bakar. Nah ini ya, untuk konsumsi bahan bakar kan ya penting ya, untuk kegiatan sehari-hari gitu kan juga perlu irit. Nah di motor ini menurut saya untuk kelas 150 cc termasuk cukup irit. Bukan cukup sih, malah irit kalau menurut saya. Ya kalau dalam kota itu yang saya rasakan 50.000 itu bisa 1 minggu. Jadi lumayan irit. Terus poin ketiga dari kelebihan motor ini yaitu di foto jeneng iki, segi ergonomi berkendara. Nah itu juga jadi poin plus di motor ini. Maksudnya ergonomi berkendara itu, ini motor dibawa jalan 1-2 jam atau bahkan lebih. Kalau saya pribadi itu nggak ngerasa pegel atau kesemutan. Biasanya kan kalau motor kayak gini kan image-nya kesemutan atau apa, pegel lah. Kalau ini enggak, kalau menurut saya. Kalau di pemakaian saya pribadi enggak. Walaupun ini stang udah saya ganti ya pakai stang Bison, stang fatbar. Jadi agak lebih lebar dari standar dan agak lebih nunduk, tapi masih nyaman. Nah itu poin plusnya. Mungkin itu. Lalu selanjutnya dari kekurangan. Oke. Untuk kekurangan si CB150R ini, yang pertama yang saya rasakan di sektor kaki-kaki. Ya enggak semuanya sih, maksudnya di sektor suspensi yang terutama. Ya mungkin emang si motor ini kan genrenya naked bike untuk perkotaan ya CP lah, city bike. Jadi kan diperuntukkan untuk jalan perkotaan. Nah itu, tapi menurut saya si suspensinya ini cenderung ke arah keras. Jadi agak kurang nyaman untuk
jalan-jalan yang bergelombang atau yang agak rusak itu kerasa sih kerasnya. Ya emang untuk suspensi keras itu punya poin plus di handling. Jadi untuk kecepatan menengah ke atas itu handlingnya cukup baik, cukup mudah dikendalikan. Tapi ya itu minusnya ya kerasa keras saja. Anjay CRF. Ya mungkin itu. Terus poin selanjutnya ada di sektor mesin. Oke. Mesin CB150R ini terbilang mesin yang paling cupu di kelasnya. Maksudnya kalau dibandingkan dengan kompetitornya yang di kelas 150 cc ini paling cupu. Untuk tenaga paling kecil, torsi entah ya, kalau torsi kayaknya sama, tapi kalau untuk tenaganya paling kecil ini dibanding KSX atau Vision sekalipun, ini paling kecil. Jadi itu mungkin, tapi kalau untuk jalan perkotaan cukup sih untuk tenaganya. Untuk mesin DOHC nya ini cukup untuk perkotaan, nggak yang lemot-lemot banget. Dibuat tarik-tarikan juga masih enak, masih bisa ngejar. Ya tapi untuk beberapa dalam tanda kutip anak-anak yang mengincar top speed atau apalah itu namanya, mungkin itu jadi kekurangan. Nah itu. Terus poin selanjutnya untuk kekurangannya, brand image dari motor ini atau motor sejenis atau motor yang menggunakan mesin sejenis, entah itu K15 sama K56, ini punya saya kan K56. Nah itu brand image-nya di masyarakat adalah motor ngelotok. Jadi mungkin banyak yang dapat motor ini di kondisi yang cukup miss di proses QC-nya. Jadi banyak yang mengeluhkan motor ini mesinnya kasar, bunyi klotok-klotok atau apalah itu. Tapi untuk klotok-klotok saya sudah bahas di video sebelum ini, jadi bisa ditonton yang video ini video ini. Oke, bisa tonton kapan terserah, yang penting tonton. Ya mungkin itu. Terus apa lagi ya? Ya secara garis besar motor ini nyaman, terus enak dibawa untuk aktivitas sehari-hari. Lalu untuk konsumsi bahan bakarnya juga cukup irit untuk kelas 150 cc. Kesimpulannya untuk motor ini adalah motor yang terbilang cukup terjangkau dan enak dipakai untuk sehari-hari. Dan ya mungkin itu mungkin itu dari saya untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen apabila ada pertanyaan atau ada sanggahan untuk video kali ini. Dan maaf apabila ada salah-salah kata dan salah penyampaian. Ya terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.